Berjumpa dengan Ibu Tawariana Sari Barus atau Ibu RB pada topik sistem ekskresi pada ginjal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak Ibu tahu proses apa yang terjadi pada ginjal dan kelainan pada ginjal. Untuk melakukannya itu, untuk memahaminya, kita lakukan percobaan berikut ini. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada bubuk teh, yang berikutnya ada saringan, yang berikutnya ada 3 buah gelas, air panas, sendok, dan gula. Berikutnya ada tisu. Oke, langsung saja kita lakukan percobaan. Masukkan bubuk tehnya ke dalam gelas yang berisi air panas. Aduk ya. Ini adalah tahap pertama pada proses ekskresi pada ginjal, yaitu adalah filtrasi. Nah, kita saringnya, filtrasi itu nama lainnya adalah penyaringan. Nah, yang tersaring pada ginjal itu adalah sel darah merah dan protein. Di sini diibaratkan adalah bubuk teh. Yang tersaring di sini kan bubuk teh ya. Kira-kira beginilah terjadi pada glomerulus pada bagian ginjalnya ya. Nah, tahap berikutnya Ibu masukkan gula. Ini sudah mulai larut ya. Nah, ini kita mau membuktikan bahwa memang beginilah yang terjadi pada ginjal itu. Yang tersaring itu hanya sel darah merah dan protein. Ini kan kita tambahkan gula. Apakah gulanya nanti ikut tersaring atau masuk ke dalam gelasnya? Kita coba ya. Oke. Nah, yang tersaring hanya tetap bubuk tehnya, tidak ada gula di sini ya. Artinya kalau kita cicip ini pasti rasanya manis. Ini adalah tahap yang pertama, tahap filtrasi. Oke, kita lanjut tahap yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi ini terjadi pada bagian ginjal yang namanya adalah tubulus proksimal. Pada tubulus proksimal ini artinya adalah terjadi penyerapan kembali oleh tubuh kita. Yang tubuh kita merasa zat itu masih digunakan. Yang diserap kembali itu yang pertama glukosa. Contoh glukosanya tadi kayak gula ini gitu. Kalaupun ini kita minum, urin kita tidak akan terasa manis. Kenapa? Karena pada tubulus proksimal, glukosa itu diserap kembali. Yang berikutnya itu ada asam amino, baru ada vitamin. Tahap berikutnya itu ada tubulus distal, itu adalah penyerapan air. Ini bisa kita perhatikan. Ya, coba diperhatikan. Ini airnya segini ya. Pada tubulus distal itu terdapat ADH. ADH itu berfungsi untuk menyerap air. Ya. Jadi tubuh kita merasa masih membutuhkan air. Nah, jadi diserap. Jadi kalau kita minum air 1 gelas, yang kita keluarkan dalam bentuk urin itu tidak 1 gelas. Kenapa? Karena tubuh kita merasa dia membutuhkan air itu dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, baru tahap berikutnya adalah augmentasi atau pengumpulan kembali. Maaf saya ulang, ini pengumpulan zat-zat yang tidak lagi dianggap berfungsi oleh tubuh baru akan dibuang keluar dari tubuh kita. Kira-kira begitu ya nak ya, penjelasan dari Ibu hari ini tentang proses sistem ekskresi pada ginjal. Oke, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, coba silakan dijawab. Kita buat contoh soal dulu ya. Jika terdapat glukosa pada urin, bagian ginjal manakah yang rusak? Oke, jawabannya itu di tubulus proksimal. Karena tubulus proksimal tadi yang berfungsi untuk menyerap kembali glukosa. Kira-kira sampai di sini paham ya anak-anaknya? Kita ke soal berikutnya. Kenapa orang yang makan jengkol, urinnya masih bau jengkol? Oke, coba perhatikan jawabannya yang kalian buat. Ya, karena selama proses ekskresi pada ginjal, aroma jengkol itu tidak ada di filtrasi ataupun di reabsorpsi, jadi masih ikut bersama urin. Nah, jadi jika suatu zat itu tidak ada di
disaring atau direabsorpsi atau diserap kembali, maka akan dikumpulkan, maka dikeluarkan bersama urin. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga video yang Ibu buat bermanfaat. Salam sehat, anak Indonesia hebat.